Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk belajar. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang keterampilan berkomunikasi dalam pembelajaran. Komunikasi merupakan salah satu keterampilan penting yang harus dimiliki oleh guru maupun peserta didik. Karena melalui komunikasi yang baik, proses pembelajaran dapat berlangsung lebih efektif, interaktif, dan menyenangkan. Mari kita pelajari bersama bagaimana cara berkomunikasi yang baik dalam pembelajaran, manfaatnya, serta keterampilan apa saja yang perlu dikembangkan agar tercipta suasana belajar yang aktif dan bermakna. Video pembelajaran ini dibuat dengan tujuan agar guru atau peserta didik dapat memahami dimensi komunikasi, hambatan atau noise, serta strategi membangun komunikasi yang efektif dan etis. Video pembelajaran kali ini dengan tema keterampilan berkomunikasi dalam pembelajaran modern di era digital. Kita mulai dengan apa itu keterampilan berkomunikasi. Komunikasi bukan sekadar menyampaikan informasi, ia adalah proses membangun makna bersama antara pengirim dan penerima pesan. Dalam konteks pembelajaran, keterampilan ini mencakup dimensi yang jauh lebih luas dari sekadar berbicara atau menulis. Komunikasi yang efektif menuntut kepekaan terhadap situasi, respon audiens, serta kemampuan menyesuaikan cara penyampaiannya. Di antaranya komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, mendengarkan aktif, dan ada adaptasi audiens. Di era digital, kompleksitas komunikasi semakin meningkat. Interaksi tidak selalu berlangsung secara langsung, melainkan melalui berbagai media yang memiliki keterbatasan tersendiri, mulai dari ketiadaan ekspresi nonverbal sehingga potensi miskomunikasi dalam teks. Kemudian, ciri-ciri komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif bukan terjadi secara kebetulan, namun dibangun melalui kesadaran, keterampilan, dan kepekaan terhadap berbagai aspek yang memengaruhi penerima pesan. Di antaranya adalah kejelasan pesan, ketepatan penggunaan bahasa, pemilihan media yang tepat, adanya umpan balik, dan empati, kesadaran konteks. Gangguan dalam komunikasi atau noise. Dalam prakteknya, proses komunikasi tidak selalu berjalan lancar. Berbagai bentuk gangguan atau noise dapat menghambat ketersampaiannya pesan secara efektif. Memahami beberapa jenis gangguan ini adalah langkah-langkah pertama untuk mengatasinya. Yang pertama, gangguan fisik, suara bising, atau koneksi internet buruk, kualitas audiovisual rendah. Yang kedua, gangguan psikologis atau kurangnya perhatian, emosi negatif, rasa tidak percaya diri, kecemasan. Yang ketiga, gangguan semantik, kata atau istilah dipahami berbeda, kesalahpahaman makna. Dan yang keempat adalah gangguan teknologis, keterlambatan pesan, miskomunikasi teks, keterbatasan ekspresi nonverbal. Faktor penghambat keterampilan berkomunikasi. Di balik gangguan situasional, terdapat faktor-faktor yang lebih mendasar dan struktural yang menjadi akar hambatan komunikasi. Faktor-faktor ini seringkali tidak terlihat secara langsung, namun sangat mempengaruhi kualitas interaksi dalam pembelajaran. Di antaranya faktor individu, faktor lingkungan, dan faktor media. Setiap individu memiliki pengalaman, pengetahuan, dan cara berpikir yang berbeda-beda. Pesan yang sama dapat ditafsirkan secara berbeda oleh penerima yang berbeda. Jika tidak disadari dan dikelola dengan baik,
Perbedaan persepsi ini dapat menimbulkan kesalahpahaman yang berulang dan merusak kualitas komunikasi jangka panjang. Di era digital, individu sering menerima terlalu banyak pesan dari berbagai saluran secara bersamaan. Kondisi ini membuat sulit memproses dan memahami informasi secara mendalam. Akibatnya, pesan penting bisa terlewat, dipahami sepintas, atau bahkan diabaikan sepenuhnya. Dilanjut dengan dimensi relasi dan metakomunikasi. Keterampilan berkomunikasi juga dapat dipengaruhi oleh kesadaran metakomunikasi, yaitu kemampuan memahami bagaimana cara kita berkomunikasi, bukan hanya apa yang kita sampaikan. Dalam banyak kasus, masalah komunikasi bukan terletak pada isi pesan, melainkan pada cara penyampaiannya. Strategi mengatasi hambatan komunikasi. Mengatasi hambatan komunikasi membutuhkan pendekatan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan kesadaran diri dan sikap dalam berkomunikasi. Berikut ini adalah strategi utama yang dapat diterapkan dalam konteks pembelajaran, khususnya pembelajaran digital. Di antaranya, perjelas pesan, dengarkan aktif, lingkungan terbuka, dan klarifikasi dan konfirmasi. Strategi-strategi di atas saling melengkapi dan perlu diterapkan secara bersamaan untuk hasil yang optimal. Kejelasan pesan saja tidak cukup tanpa kemampuan mendengarkan, klarifikasi tidak efektif tanpa lingkungan yang mendukung dan keterbukaan. Mendengarkan aktif, mendengarkan bukan sekadar menerima informasi. Ia adalah keterampilan aktif yang melibatkan perhatian penuh, pemrosesan makna, dan pemberian respon yang tepat. Adaptasi komunikasi. Tidak semua situasi komunikasi membutuhkan pendekatan yang sama. Keterampilan adaptasi dalam komunikasi menyesuaikan gaya, bahasa, dan media sesuai dengan konteks dan tujuan komunikasi. Fleksibilitas komunikasi adalah tanda kematangan komunikator. Mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat dan tepat akan selalu lebih efektif dalam menyampaikan pesan di berbagai situasi. Komunikasi, kolaborasi, dan refleksi diri. Dalam pembelajaran modern, komunikasi tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan erat dengan kemampuan kolaborasi dan refleksi diri yang menjadi fondasi pertumbuhan komunikator yang matang. Dalam komunikasi, kolaborasi, dan refleksi diri, ada juga etika komunikasi digital. Di era digital, komunikasi yang etis mencakup kesantunan dalam berinteraksi, kejujuran dalam menyampaikan informasi, menghormati privasi, serta bertanggung jawab atas pesan yang disebarkan. Pembahasan yang terakhir adalah komunikasi efektif, sebuah perjalanan berkelanjutan. Keterampilan berkomunikasi bukanlah kemampuan yang bersifat statis, melainkan terus berkembang dan perlu dilatih secara sadar sepanjang hayat. Hambatan dalam komunikasi tidak dapat dihindari sepenuhnya, tetapi dapat diminimalkan melalui pemahaman yang baik, sikap terbuka, serta kemampuan beradaptasi dengan situasi dan media komunikasi yang digunakan. Dalam pembelajaran, komunikasi yang efektif tidak hanya menentukan keberhasilan penyampaian materi, tetapi juga membentuk kualitas interaksi, hubungan, dan pengalaman belajar secara keseluruhan. Komunikasi yang efektif bukan hanya tentang tersampainya pesan, tetapi tentang terbangunnya pemahaman bersama, kepercayaan, dan pengalaman belajar yang bermakna bagi semua pihak yang terlibat. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.